Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang telah tiba di jalur api. Saat itu ada beberapa monster api di tempat tersebut. Hanli tak menyangka jika tempat ini begitu rumit. Bahkan dirinya harus waspada karena setiap saat selalu dalam bahaya. Tak hanya itu, di sana juga ada batasan terbang untuk para kultivator. Oleh karena itu, kini dirinya hanya bisa berjalan kaki sampai tujuan. Namun, Hanli merasa beruntung karena memiliki pakaian tahan api. Ketika ia sedang berjalan, dirinya melihat banyak sekali monster api yang berterbangan. Oleh karena itu, ketika mereka menyerang, Hanli dengan cepat menghindari serangannya. Tapi tetap saja para binatang itu terus-menerus melancarkan serangan. Hanli segera menggunakan jimat miliknya dan ia menyadari dibutuhkan banyak energi untuk berhadapan dengan para binatang itu. Karena terpaksa, ia pun mulai mengeluarkan artefak dari tetua Jin. Meskipun pada awalnya ia tak mau menggunakan barang pemberian milik orang seperti mereka. Kini Hanli tak peduli karena yang terpenting bisa selamat dari tempat ini. Dan benar saja, jimat tersebut mampu menahan serangan dari para monster. Sehingga saat itu, para monster segera pergi dari sana. Di sisi lain, terlihat tetua Chihuo yang sedang berlindung dengan artefak miliknya. Namun ternyata pelindung itu berhasil dihancurkan oleh para monster api, yang membuat tetua Chihuo terpaksa harus menghadapi mereka. Tetua Chihuo terus berusaha untuk menghindari serangan. Namun tubuhnya ditangkap oleh salah satu monster api. Tapi kini ia berhasil membunuh beberapa monster tersebut. Walaupun sudah dibunuh, kini monster api kembali bermunculan. Tetua Chihuo pun mulai mengeluarkan jimatnya untuk menghabisi mereka. Dan benar saja, satu persatu monster itu berhasil dimusnahkan. Tetua Chihuo berkata jika jalur api ini memang berbahaya dari luar ataupun dalam. Bahkan para monster di dalamnya juga tidak cocok satu sama lain. Dirinya sangat menyayangkan karena hanya membawa beberapa artefak kristal hitam. Karena jika tidak, ia mampu membunuh lebih banyak monster api. Secara tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat besar. Chihuo penasaran mengapa atribut api di sini semakin intens dan ia merasa pasti ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, kini muncul tornado api yang sangat besar. Hal itu membuat Chihuo harus menahannya sekuat tenaga. Tetapi apalah daya, justru perisainya dihancurkan oleh tornado api. Bahkan tubuhnya juga terbawa oleh tornado itu. Tak cukup sampai di situ, kini dirinya tersambar petir, sehingga membuatnya berteriak kesakitan. Yang hal itu juga membuat dirinya tewas seketika. Kembali ke Hanli yang masih berjalan dengan pelindung miliknya. Secara tiba-tiba, ia terhenti karena menyadari jika ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, ia segera memperkuat pelindungnya. Dan benar saja, hujan meteor api mulai berjatuhan. Hanli yang khawatir segera pergi dari sana. Dirinya menggunakan teknik berlari dengan kecepatan tinggi. Dengan begitu, ia berhasil menghindari hujan meteor api. Di sisi lain, terlihat praktisi wanita yang sedang melewati rantai yang panas.
Ia menggunakan artefaknya untuk berjalan secara perlahan-lahan, dan saat lava keluar, dirinya berhasil menghindarinya. Tak hanya itu, dari dalam lava keluar monster yang hampir melahapnya. Beruntung, ia berhasil selamat sambil memegang rantai di sana. Tapi sayang, ketika ia menyerang naga api, serangannya malah meleset. Tak mau menyerah, ia menahan serangan naga api. Dirinya berhasil menahan serangan tersebut. Namun untuk yang kedua kalinya, pelindung itu dihancurkan, sehingga kini dirinya tewas dibunuh oleh sang naga. Kemudian naga api segera menuju ke tempat lain. Yang untung saja Han Li berhasil selamat karena bersembunyi menggunakan artefak tak terlihat. Oleh karena itu, naga tersebut kini pergi dari sana. Han Li berpikir jika tempat ini jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Sehingga ia penasaran bagaimanakah kultivator di masa lalu bisa melewatinya. Sementara di sisi lain, tetua Jin Kui masih mengawasi mereka. Seorang tetua berkata jika di jalur api kita berhasil menyingkirkan 6 orang. Dan mereka semua adalah kultivator yang cukup hebat. Tapi sayangnya ada seorang praktisi yang lumayan pintar. Dan ternyata sepertinya praktisi itu adalah Han Li. Jin Kui tertawa, lagi pula level kedua ini barulah permulaan. Sehingga nanti akan ada peluang lagi. Oleh karena itu Jin Kui berniat untuk menambahkan lebih banyak rintangan. Tetua itu berkata jika penatua Jin Kui memang tak kenal ampun. Dan setelah ini kekuatan utama di Lautan Bintang Kekacauan. Pasti akan terjadi perubahan yang signifikan. Shin berpindah ke jalur es kristal. Di sana terlihat banyak monster es yang mencoba menghancurkan pertahanan milik tetua Jin. Namun dengan cepat Wu Chou memperkuat formasi pertahanan tersebut. Kemudian tetua Jin bertanya pada Wu Chou, apakah kau masih ingat bahwa tahun lalu Jin Kui datang ke Pulau Jin sebagai tamu? Wu Chou menjawab, tentu saja aku mengingatnya. Karena saat Jin Kui datang, para murid bersatu untuk memaksanya kembali. Lalu Wu Chou bertanya apakah dia datang lagi untuk mengganggumu. Tetua Jin tertawa mendengar perkataan Wu Chou. Dan ia menegaskan jika saat ini tak ada satu masalah apapun. Tetapi tetua Jin memberitahu bahwa sekarang mungkin dia yang akan meminta bantuanku. Tetua Jin bertanya, bagaimanakah pendapatmu tentang muridku yang bernama Han Li? Wu Chou terkejut mendengar pertanyaan tetua Jin. Dirinya berkata jika aku tak pantas memberikan pendapat apapun. Namun karena tetua Jin memberikan tatapan tajam, Wu Chou pun mengatakan bahwa Han Li adalah orang yang licik dan sering bertindak kejam. Bahkan juga Han Li mungkin mendapatkan warisan dari Master Jisuan. Wu Chou menambahkan jika aku khawatir hal ini akan merugikan Pulau Kegelapan Mutlak. Tetua Jin kembali dibuat tertawa mendengar penjelasan Wu Chou. Dengan kesal, tetua Jin menegaskan, jadi menurutmu apakah Han Li tak akan pernah cocok menjadi muridku? 多半还得了极选师出，只是这小子颇为狡猾，不利呀。这怎么听起来你的传承？ Tetua Jin penasaran apakah kau sedang mencoba untuk menjelekkan dirinya di hadapanku. Wu Chou yang ketakutan hanya bisa terdiam saja. Namun tetua Jin memberitahu bahwa jadikan saja Han Li sebagai batu loncatan untuk dirimu. Dan juga jadikan dia lawan terbaikmu. Karena itulah gaya dari Pulau Kegelapan Mutlak milik kita.
Wu Chao sangat kesal mendengar perkataan tetua Jin. Dirinya juga mengingat semua tindakan yang pernah Han Li lakukan. Wu Chao berjanji jika diriku pasti akan membunuhmu cepat atau lambat. Setelah itu, Wu Chao menjelaskan bahwa di antara barang-barang yang diambil oleh Master Jisuan terdapat obat mujarab di dalamnya. Dan bukankah sekarang obat itu juga harusnya berada di tangan Han Li? Tetua Jin berpikir, jadi menurutmu apakah dia akan mengambil obat yang telah kita murnikan? 就用那小子做你的磨刀石吧。集选师叔带走的东西里，迟早弄死你。多半会自己服用炼。也一并落到了那姓韩的手里。 Namun tetua Jin menegaskan bahwa untuk saat ini hal seperti itu tidaklah penting. Bahkan saat kita berhasil meraih kemenangan kali ini, maka beberapa kerugian akan teratasi. Tapi saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja muncul banyak tumbuhan berwarna merah. Shin berpindah pada Han Li yang menyadari bahwa setelah berada di sini, barulah aku mengetahui perjalanan langit dan bumi, bahkan juga debu abadi. Dan apakah ada rahasia yang disembunyikan dari pasir hitam yang ada di sini? Kemudian tanpa diduga banyak gunung yang tiba-tiba saja meledak. Di sana juga terlihat seorang kultivator yang menggunakan sebuah artefak dan mengeluarkan bara api. Bahkan karena bara api itu beberapa gunung menjadi sangat kacau. Di sisi lain, Han Li juga memperhatikan apa yang sedang dilakukan kultivator tersebut. Han Li menyadari jika pria itu juga sangat tertutup dan tak terduga. Dirinya menggunakan sebuah teknik payung spiritual. Han Li bertanya-tanya apakah setelah ini kultivator itu akan berhenti sampai di sini. Tapi jika itu terjadi, maka sangat disayangkan. Selain itu, payung spiritual miliknya akan aku serahkan pada seseorang yang ahli untuk menjaganya. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan kultivator pria yang sedang bertarung. Dan saat itu pria tersebut menggunakan artefaknya untuk melawan serangga. Namun tetap saja serangga itu berhasil memojokkannya. Gerombolan serangga hitam kini berubah menjadi bentuk senjata. Oleh karena itu, Han Li mengeluarkan serangga emas untuk melakukan perlawanan. Sehingga saat itu juga pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.